warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Sahur Seger, gimana kabarnya? Semoga selalu Allah berikan kesehatan ya. Sekarang kita akan membahas tentang nikah online ya di tengah pandemi corona seperti ini. Karena saya mendengar banyak berita, banyak pernikahan yang tertunda. Betul. Karena resepsinya ya tidak boleh adanya social distancing ya perkumpulan. Nah itu bagaimana sebenarnya hukumnya ketika kita menikah via online, video call dan lain sebagainya. Baik, dalam hal ini kita harus perhatikan secara seksama agar tidak salah paham. Ketika kita berbicara tentang nikah secara online dan kita ingin merujuk ke dalam kitab fikih klasik, tidak ada dalil yang eksplisit dalam hal ini yang gamblang menjelaskan tentang nikah online, karena ini adanya di era baru, di era modern, bukan era masa lalu. Yang ada pada masa lalu adalah ketika orang menikah, syarat dan rukunnya semua sudah ada, berkumpul di satu tempat, kemudian sahlah nikahnya. Itu dengan adanya ijab kabul dan lain sebagainya, yang rukun 5 dari nikah tersebut. Nah, oleh karena itu kita mengacu kepada ulama kontemporer pada saat ini, yang memang beliau pun mengambil dalil-dalil dari ulama fikih klasik ataunya masa lalu. Yang pertama, ada yang dia melarang, artinya hukum dari nikah online itu tidak sah. Dalam hal ini itu fatwa dari Majmu' al-Fiqih al-Islamiyah ad-Dauli yang berpusat di Saudi Arabia. Beliau mengatakan bahwa tidaklah sama orang yang menikah ya, orang yang menikah akadnya dengan orang yang dia bertransaksi online. Karena di nikah ini harus ada saksi yang menyaksikan bahwa benar rukun dan syarat nikah ini sudah terpenuhi. Karena yang dilihat, yang dipertimbangkan, yang pertama harusnya ada tanggung jawab. Artinya tidak ada dusta di dalam pernikahan. Yang kedua, harus adanya hati-hati. Yang ketiga, itu dalam rangka menjaga kehormatan kesakralan dari pernikahan tersebut. Karena banyak, bahkan di Indonesia pun ada. Saya pernah mendengar berita, ada orang menikah, setelah beberapa bulan dia tidak sadar bahwa yang dia nikahi itu adalah sesama jenis. Nauzubillah, kaget, walhasil begitu dilihat ternyata yang dia nikahi laki-laki juga, bukan perempuan. Ini yang terjadi. Maka ulama berdasarkan ini tidak membolehkan, artinya tidak sah. Ada juga ulama yang membolehkan. Dalam hal ini Abdullah Al-Jibrin juga mengatakan bahwa sah. Asalkan syaratnya yang pertama dalam waktu yang sama. Artinya tidak putus. Kemudian yang kedua tidak ada unsur dusta. Dalam hal ini saksi ini ada saksi benar memastikan bahwa ada wali, ada calon pengantin pria dan juga wanita ada. Jangan prianya ada, perempuannya nggak ada, ya kan? Itu nggak sah ya Pak Ustadz? Nggak sah, karena calon perempuannya nggak ada. Jadi tipu-tipu. Atau yang di foto wujudnya cantik, ternyata yang di aslinya itu kurang cantik, itu bisa jadi. Artinya tidak sesuai, tidak ada kemiripan, artinya orang lain. Atau walinya pun berbeda, bukan wali kandung, jadi ada bohong di situ, itu tidak sah. Kemudian yang ketiga, artinya bersambung. Ketika misalkan video call, ya kan, kita melihat nih teman-teman kan, saya di Jakarta, kemudian ada di Bekasi, ngapain luar Jawa aja ya, luar Jawa, misalkan di Kalimantan gitu ya. Kemudian kita video call, itu harus sama, di waktu yang sama. Nah, saya mengambil sikap hukum saya adalah bahwa hukum nikah online asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi, maka hukumnya boleh. Nah, nanti kita tanya lagi agar lebih jelasnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan mengerti agar tidak ada kesalahpahaman di sini. Insya Allah mudah-mudahan. Yuk kita berdoa. Amin amin wa'fu anna ya karim ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih kepada pemirsa Sahur Segar. Kita akan ketemu lagi besok. Tetap di Sahur Segar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.